Halo semuanya, di video ini Kang Finansial mau jelasin sedikit tentang hal yang bisa bikin orang semakin sukses secara finansial, khususnya yang namanya perusahaan atau korporasi. Dan kalau ada orang bilang kata perusahaan atau korporasi, biasanya ownernya identik dengan orang kaya nggak sih? Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa kok orang-orang sukses secara finansial biasanya memiliki perusahaan atau korporasi di belakang mereka? Sebelumnya, mari kita lihat arti dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan adalah entitas legal yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya manusia pada umumnya. Bahkan, suatu perusahaan dapat melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli aset dan investasi, serta mendapat perlindungan dari hukum yang berlaku. Nah, dari penjelasan sebelumnya, seorang perusahaan kini bisa dapat dua keuntungan besar dari kepemilikan suatu perusahaan. Yang pertama adalah perlindungan terhadap aset-aset pribadinya, dan yang kedua adalah keuntungan dari minimalisasi pajak. Mari kita lihat satu persatu keuntungannya secara lebih dalam. Keuntungan pertama dari adanya korporasi adalah proteksi terhadap aset. Karena korporasi adalah entitas yang terpisah dari pemilik perusahaan itu sendiri, seseorang bisa melindungi aset mereka di balik nama perusahaan, sehingga sangat memungkinkan bila pemilik perusahaan hanya memiliki sedikit aset di atas nama mereka sendiri. Nah, maksudnya apa sih? Jadi bila ada seseorang yang ingin merebut aset dari pemilik perusahaan, mereka akan dihadapkan proses hukum yang lebih rumit dan proteksi yang lebih tebal dibandingkan mereka yang memiliki aset secara individual. Hal ini dikarenakan oleh penggunaan nama dari perusahaan mereka pada aset-aset yang ada. Keuntungan yang kedua adalah keuntungan pajak. Karena perusahaan memiliki cash flow yang berbeda dengan karyawan umumnya, di mana pajak dapat dikenakan hanya pada laba usaha, perusahaan dapat membelanjakan uang yang didapatnya sebelum dipotong pajak. Namun, di sisi lain, seorang karyawan hanya bisa membelanjakan gaji yang didapat setelah dipotong oleh pajak penghasilan dari pemerintah. Hal ini menyebabkan seorang pemilik perusahaan dapat mengeluarkan uang lebih sedikit untuk pajak dibanding seorang karyawan. Supaya lebih paham, mari kita lihat simulasi dari Santi dan Budi. Santi adalah pemilik perusahaan tas di kota Bandung, dan Budi adalah karyawan di perusahaan besar di Jakarta. Mereka berdua kini sama-sama lagi ingin membeli sepeda dengan harga Rp700.000. Mari kita lihat perbedaannya. Yang pertama, karena Santi menggunakan nama perusahaan sebagai pemilik aset sepeda baru, sedangkan Budi menggunakan nama pribadinya, keuntungan yang didapat oleh Santi adalah perlindungan aset yang lebih kuat dibandingkan dengan aset Budi. Keuntungan lain yang didapat Santi adalah kemampuan untuk meminimalisir pengeluaran untuk pajak. Mari kita lihat bagaimana Santi bisa mengeluarkan uang lebih sedikit untuk pajak dibandingkan Budi. Anggap saja Santi dan Budi sama-sama mempunyai uang Rp1 juta untuk membeli sepeda dengan harga Rp700.000. Dengan urutan pembayaran pajak dalam cash flow perusahaan dan individu yang berbeda, hal ini sangat menguntungkan Santi, sehingga sisa uang Santi lebih banyak Rp70.000 dibandingkan sisa uang Budi di akhir pembelian ini. Nah, dari dua hal ini, kita bisa tahu sekarang bagaimana adanya korporasi atau perusahaan bisa membantu seseorang dalam hal finansial. Namun, walaupun keuntungan korporasi ini legal secara hukum, hal ini masih sangat kontroversial di masyarakat kita. Ada yang setuju, dan ada juga yang tidak setuju dengan konsep ini. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya, opini kamu. Dan kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.